Pranata Mangsa adalah sistem kalender kombinasi antara ilmu dengan pengalaman, yang menjadikan alam sebagai petunjuk tentang apa yang harus dilakukan petani untuk tanamannya. Sistem ini melatih kepekaan dan kecermatan indera petani untuk mengamati, merasakan, dan membaca alam. Untuk memahami pranata mangsa, indera harus lihai menanggapi berbagai macam perubahan yang terjadi pada alam. Kicau burung, desir angin, cahaya matahari dan posisi bulan bintang dapat dijadikan petunjuk bagi petani. Selamat datang di channel Trah Kejawen, channel yang membahas tentang mitos, tradisi, mistik, serta ritual adat budaya Jawa dan Nusantara. Sebelum lanjut pada videonya, mohon dukungan dengan subscribe agar channel Trah Kejawen semakin berkembang. Terima kasih dan sugeng midanget. Kalender Pranata Mangsa menunjukkan pada kita tentang adanya korelasi antara biologi, klimatologi, kosmologi dan sosiologi masyarakat pedesaan. Secara langsung teknik ini mengharmoniskan antara manusia dengan alam. Pranata Mangsa mengenal siklus tahunan dalam bertani. Dalam siklus ini terdapat 12 mangsa atau waktu dengan simbol berbeda. Ke-12 mangsa itu diantaranya Kaso atau bintang sapi gumarah, Karo atau tagih, Katelu atau lumbung dan sebagainya. Nama tiap mangsa dibuat berbeda berdasarkan watak karakter alam yang terjadi. Watak mangsa Kaso misalnya, dengan rentang waktu dari tanggal 22 Juni sampai tanggal 1 Agustus di mana alam mencirikan gugurnya dedaunan dan telur serangga menetas menandakan petani untuk bersiap menanam palawija. Unik, klasik dan antik, begitulah kesan ketika membaca Pranata Mangsa. Tetapi keunikan itulah yang telah membawa pertanian masa lampau sukses pada eranya. Hanya dengan berpedoman pada Pranata Mangsa, pertanian di Nusantara pernah sangat maju. Kejayaan Sriwijaya dan Majapahit merupakan bukti nyata betapa negeri ini pernah benar-benar berdaulat atas pangan berdasar potensi lokal yang ada dan tersedia. Sistem ini mengajarkan pada kita kapan waktu yang tepat untuk melakukan aktivitas tani dari mulai penyiapan bibit, pengolahan lahan, penanaman, hingga terdengar kicauan burung yang memberi makan anaknya bertanda waktu musim panen segera tiba. Alam merupakan petunjuk dan sahabat petani. Banyak sekali kearifan lokal sebagai turunan dari sistem penanggalan Pranata Mangsa hasil dari ilmu titen nenek moyang dan leluhur kita terdahulu. Namun pada era sekarang ini, sistem Pranata Mangsa mulai dilupakan oleh petani muda. Meski begitu, tak dipungkiri efek pemanasan global juga menjadi faktor primordial dalam pertanian kita. Efek ini menjadikan kodrat alam menyimpang. Kemarau menjadi hujan, dan musim yang seharusnya hujan beralih menjadi kemarau. Hal ini menjadi kendala bagi petani untuk menentukan apa yang harus dilakukan, menyulitkan untuk merunut pada Pranata Mangsa dan menyulitkan kita untuk mencermati alam. Era modern dan globalisasi saat ini menuntut para petani untuk menjadi berwawasan internasional. Kearifan lokal dari leluhur yang mana didapatkan dari pengalaman mulai ditinggalkan. Seperti yang diutarakan Robert Chamber, bahwa masyarakat kita memiliki keunggulan yaitu belajar dari pengalaman. Justru dari pengalaman inilah masyarakat kita pada masa lalu mengetahui masalah yang dihadapi sekaligus solusi yang harus diperbuat. Benih lokal apa yang bagus untuk ditanam, pupuk yang cocok untuk bertani, dan penggunaan apa yang pas untuk penanggulangan hama yang menyerang pada tanaman berdasar kaidah lingkungan dan sebagainya. Akankah local wisdom akan kita campakkan dan dilupakan? Sejatinya memang ada beberapa musabab yang membuat Pranata Mangsa ini mulai ditinggalkan. Era di mana pemanasan global menjadi faktor kunci yang menggerogoti sistem penanggalan Pranata Mangsa, sehingga musim kita sedikit semrawut. Padahal sejatinya masih ada korelasi yang nyata antara gejala alam yang tersebut dalam Pranata Mangsa dengan kondisi saat ini. Namun mungkin inilah penyebab di mana Pranata Mangsa mulai redup dan bahkan sektor pertanian dianggap kurang potensial lagi. Berbeda 180 derajat dengan masa lalu, di mana bertani dianggap sebagai jalan hidup, sumber pokok penghasilan dan sektor di mana kita dapat mengambil manfaat dengan penyelarasan diri dengan alam. Saat ini pertanian justru tergolong pekerjaan rendah, parameter kemiskinan dan indikator ketidakberdayaan. Akhirnya banyak petani yang kehilangan jiwanya sebagai petani.
Idealisme tentang marwahnya sebagai petani sebagai bagian dari alam dan implikasinya yang harus bersahabat dengan alam yang sudah diajarkan dalam Pranata Mangsa, bukan justru memerintahkan alam harus begini dan begitu dalam bertani. Sudah saatnya kita gali berbagai macam kearifan lokal dalam sistem budidaya dan budaya. Kita terapkan berbagai macam lokal wisdom masyarakat desa yang terbungkus apik dalam kesederhanaan dan kesejahteraan Pranata Mangsa. Harapannya, Adigium kuno tentang Negoro Gemah Ripah Lo Jinawi, Toto Tentrem Kerto Raharjo, murah sandang pangan benar-benar terwujud di atas bumi Nusantara yang memang sudah subur dan kaya.